Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Priscilla Puzzle. Hari ini melanjutkan Sudoku Puzzle Hunt yang dibuat oleh Michael Lefkowitz atau juggler, yaitu Tree of Life. Kalau kalian ingin berpuzzle dulu sebelum menonton videonya, kalian bisa cek di link deskripsi video di bawah, beserta juga playlist untuk video-video sebelumnya saya bermain puzzle Tree of Life ini. Cuman kita sudah menyelesaikan area savannah dan area pond di video sebelumnya, dan hari ini kita akan menyelesaikan area terakhir yaitu area desert. Semoga aja saya bisa menyelesaikan puzzle-nya dengan baik di sini ya. Oke, kita akan masuk ke area desert di sini. Dan mungkin kita akan coba mulai dulu di puzzle kumbang dulu ya untuk puzzle pertama yang akan kita mainkan di video hari ini. Cuman menariknya di puzzle kumbang ini, kayak dia nggak memberikan informasi apapun ya. Biasanya kalau misalkan sebuah, karena petak ini kita harus transfer nantinya ke dalam grid sebelumnya Tree of Life, puzzle Tree of Life dari mekanik puzzle Tree of Life ini. Cuman kalau kumbang di sini karena dia nggak merupakan bagian dari petak desert ini, jadi kita kayaknya nggak memberikan informasi apapun ya. Mungkin hanya sebagai konfirmasi aja bahwa nantinya kumbang tersebut memiliki peraturan seperti apa untuk kumbangnya. Jadi ya kita akan masuk ke puzzle kumbang sini, Beetle. Dan ya ini adalah puzzle yang memiliki mekanik mirip-mirip dengan puzzle-nya Juggler Pelfire ya. Jadi di dalam puzzle ini kita punya Sudoku 9x9 kan ya. Aturan klasik Sudoku berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom dan juga di dalam setiap box Sudoku akan berisi angka 1 sampai 9 tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian di puzzle sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa peraturan kumbang di sini adalah karena di dalam puzzle ini ada totalnya 5 kumbang, 1, 2, 3, 4, 5, maka dua angka di sini nantinya akan memiliki selisih 5. Dua angka di sini akan memiliki selisih 5, dua angka di sini, dua angka di sini, dua angka di sini akan selalu memiliki selisih 5. Dan di sini juga masih sama kan ya, ada puzzle di dalam puzzle juga. Di dalam puzzle Beetle ini ada puzzle lagi di dalamnya, dua puzzle ya, dua puzzle yaitu Sudoku dengan grid 4x4 di sini ada grid ini dan grid ini. Cuman yang berbeda di puzzle Beetle ini, kita nggak diberikan link untuk masuk ke dalam grid tersebut kan ya. Jadi kita harus nge-zoom sendiri gitu, atau enggak mendeduksinya dengan tidak menggunakan link tersebut untuk mendapatkan angka yang harus kita transfer. Nantinya untuk angka di grid ini, 4x4 ini di pojok kanan atasnya yang spesial, kita harus transfer ke dalam petak di sini. Kalau misalkan di grid tersebut berisi angka 2, maka angka di sini nantinya akan berisi angka 2. Cuman di video ini supaya lebih enak juga ya untuk memudahkan menontonnya, saya akan coba mungkin buat untuk grid 4x4 tersebut di Sudoku Maker. Di sini saya sudah coba buatkan untuk grid 4x4-nya. Ini adalah Sudoku 4x4 di mana kita harus menggunakan angka 1 sampai 4 pada setiap baris, kolom dan juga boxnya. Dan memang ketiga grid ini itu adalah puzzle yang saling terhubung semua ya. Jadi kita harus mengerjakan semua puzzle-nya secara bersamaan agar nantinya semua puzzle tersebut bisa kita selesaikan. Dan nanti angka di sini harus kita transfer ke dalam puzzle Beatles tadi. Cuman ya, untuk Sudoku dulu, satu sekarang ada di box ini, jadi ini adalah 24 yang tersisa dalam boxnya. Baris ini butuh angka 3, box ini masih butuh 24, kolom ini masih butuh 24, berarti 3 bisa kita selesaikan dalam box ini harus di sini. Ini adalah 24 bukan 34. Dan tersisa 124 di dalam box ini bukan satu lagi. Dalam box ini juga 124 belum muncul. Dan ya kayaknya memang harus dari puzzle Beatles dulu ya. Kalau kita sudah mengetahui puzzle Beatles akan berisi angka apa, kita harus transfer balik ke dalam petak ini untuk menyelesaikan puzzle ini. Cuman kita harus transfer berarti ini adalah angka 124, di puzzle Beatles juga adalah 124. Coba kita lihat untuk di grid selanjutnya di sini. Kita punya 1, 2, 3 di sini ya. Dan ada petak yang harus kita transfer. Dalam kolom ini kita masih butuh 24 yang bisa kita selesaikan. Box ini masih butuh 34. Box ini masih butuh 21 yang bisa kita selesaikan. Dari sini kita butuh 3. Ini adalah 14. 1, 2, 3, 4. Duanya bisa kita tempatkan. Nggak mungkin sini lagi. 2 harus di sini. Dan berarti angka yang harus ditransfer adalah 1, 3, 4 ya. 3 nggak mungkin di sini. 1 nggak mungkin di sini lagi. Ya, 1, 3, 4. Dan di grid sebelumnya adalah 1, 2, 4. Oke, kita kembali lagi ke Beatles. 1, 2, 4, 1, 3, 4.
Berarti ini harus 1, 2, 4, dan ini adalah 1, 3, 4 ya. Cuman ini nggak mungkin 3 lagi, dan nggak mungkin 1, sehingga menjadi 4. Dan ini nggak mungkin 1 atau 4, sehingga menjadi 2. Jadi kita sudah tahu ya, ini adalah 24. Ya mungkin kita coba selesaikan aja ya untuk di grid yang 4 kali 4-nya ini adalah 2, berarti yang menyelesaikan 4, 2, 4, 1 selesai, 2 4 ke bawah, 2 4 selesai, 4 di sini, 1, 2 selesai, dan yang terakhir untuk grid 4 kali 4-nya kita butuh 4 di sini yang menyelesaikan 1, 3, 4, 1, dan 3. Oke, kita kembali lagi ke Beatles dan menyelesaikan puzzle Beatles sekarang. Oke, jadi ya tinggal kita, sebenarnya puzzle ini lebih ke arah klasik Sudoku ya, mirip-mirip dengan penyelesaian klasik Sudoku sih untuk sepertinya cara menyelesaikan puzzle-nya. Cuman ada beberapa angka saja nanti yang sebagai tambahan harus memiliki selisih 5. Oke. 8 di sini berarti untuk memiliki selisih 5, dia harus 8 dan 3. Ini untuk memiliki selisih 5, nggak mungkin 38, nggak mungkin 49 ya. Jadi antara 16 atau 27. Ini mungkin untuk lanjutannya. Dia nggak mungkin 27, nggak mungkin 38. Jadi antara 16 atau 49 ya. Ini nggak mungkin 3 atau 4. Dan nggak mungkin 16. Maka ini adalah 27. Karena ya nggak mungkin 38, nggak mungkin 49, dan nggak mungkin 16. Jadi kemungkinannya yang bisa 27. Sehingga 2 bisa kita selesaikan, 27 selesai. 27 membuat ini bukan 27 lagi, maka ini adalah yang 16. Dan yang terakhir kita masih belum tahu di sini ya untuk angka tersebut. Oke, coba kita fokus untuk melihat sudokunya. Satu, biasanya kalau di sudoku saya coba melihat angka satu-satu dulu ya. Satu sekarang di dalam box ini dia hanya bisa di 2 tempat, dan kita coba benchmark kalau misalkan dia hanya bisa di 2 tempat, karena kalau kita sudah mendapatkan sebuah angka, maka otomatis angka dalam 2 petak ini kita tahu pasti bakal ada di petak lainnya, yang satunya. Satu, tapi kayaknya satu masih belum terlalu banyak informasinya ya. Satu di box ini, ya satu masih belum terlalu menarik. Dua mungkin, oh enggak, ini nggak mungkin satu, ini nggak mungkin 9, nggak mungkin 6 berarti untuk terhubung. Dua mungkin, dua dalam box ini ada di 2 tempat. Lalu di sini 3 tempat ya. Di sini 2 tempat, tapi dia nggak mungkin di seluruh petak ini, maka hanya bisa 2 tempat ini, dan 2 melihat ke samping, dan 2 melihat ke atas, maka 2 hanya bisa di sini dalam boxnya. 2 hanya bisa di 2 petak ini. Lalu 2 ada di seluruh petak ini. Ya 2 masih belum terlalu menarik lagi. Kita coba lihat angka 3 mungkin lanjutannya. 3 di 3 tempat. 3 dalam box ini cukup menarik ya. Karena ini melihat ke bawah, ini melihat ke samping. Makanya bisa di 2 petak ini. Yang kita bisa tempatkan berarti nggak mungkin di baris ini lagi. Nggak mungkin di sini. Nah, ada yang angka 3. Makanya bisa di sini. 3 sekarang hanya bisa di 2 tempat. Oke. Lalu 3 di sini, dia juga di 2 tempat di dalam box ini. 4 mungkin lanjutannya. Kayak 4 masih enggak, ada yang 4 lumayan menarik sih sekarang. Karena 4 di sini mat ke bawah dan 4 di sini mat ke samping membuat ini jadi 3 4 pair. Sangat membantu banget ya untuk angka yang sudah kita transfer tadi, dengan 3 dan 4 di sini membuat 3 4 pair. Dan 4 membuat ini bukan 4 lagi. Oh, bahkan 4 sekarang kita bisa tempatkan dalam box ini ya. Dia hanya bisa di sini dan membuat ini menjadi 9. Untuk terhubung dan memiliki selisih 5. Berarti 4 sekarang mungkin masih belum terlalu banyak. Di box ini berarti tersisa 159 belum muncul. Ini nggak mungkin 9 lagi. 4 tadi ya masih belum terlalu menarik. 4 masih mungkin untuk di sini ya, untuk terhubung dengan 4 nggak mungkin di sini lagi deh. Karena ini kalau 4 ini nggak mungkin 9. Karena 9 sudah ada di kolomnya. Jadi menariknya 4 hanya bisa di luar itu ya, nggak mungkin di kolomnya juga. Tapi ya masih belum terlalu menarik. Kita coba lihat angka 1 lah ya. 1 di mana di baris ini, dia hanya bisa di sini berarti. 1 mat ke atas, menyelesaikan 61. Box ini juga sama, ada 9 di atas, 59 selesai. 3, 4, 1, 2, 3, 5,
6, 8 yang belum muncul di dalam box ini nggak mungkin 5 lagi dalam barisnya, ini nggak mungkin 1. Baris ini butuh 168, tapi nggak mungkin 1. Oh, 68, oh ini naked single ya. Dia nggak mungkin 168 atau 23, 479 dalam boxnya, jadi hanya bisa 5. Ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. 68 juga membuat menjadi 1, ini bukan 1 lagi. Oke. Baris ini mungkin kita butuh 687, 678. Baris ini tersisa angka 295. Ini bukan 2, ini bukan 5. Oke, coba kita lihat angka 5, berarti 5 cukup menarik ya. Karena ini adalah sisi 5 dan mirip-mirip dengan logika zaman Whispers, 5 nggak bakal pernah bisa kita tempatkan pada kumbang karena nggak ada angka yang valid untuk memiliki selisih tepat 5. Jadi 5 dalam box ini nggak mungkin di kolom ini, nggak mungkin di barisnya, dan nggak mungkin di kumbang, makanya bisa di sini. Lalu 5 dalam box ini ada di 2 tempat. Oh, 5 cukup menarik ya. Dalam box ini dia ada 2 tempat juga. Dan 5 mat ke samping, nggak mungkin sini lagi di barisnya. Dan 5 nggak mungkin di kolomnya, makanya bisa di sini. Yang mat ke atas mengeliminasi petak ini, maka 5-nya bisa di sini. 7 ada 2 tempat juga sekarang. Kolom ini berarti kita masih butuh 8 dan 9 belum muncul. Box ini, di mana angka 1 berada, 1 nggak mungkin di seluruh petak ini. Dan tersisa angka 3 dan 6. Saya masih belum bisa diselesaikan di situ ya, 3 dan 6. 3, 6, 2, 5. Kira-kira di mana lagi lanjutannya? 7, 2, 4, 8. 8 cukup menarik ya dalam box ini. Sekarang kita bisa tempatkan oleh Sudoku. Dia bisa di sini yang mengambil posisi yang kedua. Maka ini adalah 4 dan 7. Dan 4 mat ke bawah menyelesaikan 3, 4 kita. Yang menyelesaikan 3, 6 kita. Oke. Lalu ini masih belum tahu ya untuk kumbangnya. 1, 2, 3. Baris ini kita masih butuh 4, 7, 9 ya. 4, 7, 9. Kalau ini adalah 4 dan 9, maka 4 dan 9 harus ada di 2 petak ini di dalam barisnya. Oke, masih oke. Ini nggak mungkin 4 lagi sekarang. 1, 2. 1 bisa kita tempatkan sekarang oleh Sudoku. Dan 1 bakal ada di 2 petak ini. Kalau ini 1, ini harus 6. Ya, balik lagi masih nggak ada masalah di situ. Di seluruh petak ini nggak mungkin 1, 2, 3, 5, 6, maka hanya bisa 4, 7, 8, 9. Tapi petak ini nggak mungkin 4 di barisnya. Ini nggak mungkin 9 di kolomnya. 7 atau 8 untuk petak ini. 7, 8, 2, 3. 6. Bisa kita tempatkan sekarang 6 oleh Sudoku dalam box ini. Dan dia mat ke bawah, ini nggak mungkin 6 lagi, sehingga menyelesaikan 8, 7, 6. Oke, 6 ke samping, 8, 6 selesai, dan 6 di dalam box ini bisa di sini, dan 6 yang terakhir kita bisa tempatkan di dalam petak ini. Jadi 6 hanya bisa terhubung dengan angka 1, dan kita sudah menyelesaikan semua kumbang kita. Nice. Oke. Lalu 4, 7, 9. Kolom ini harusnya bisa kita eliminasi ya. Angka 8, nggak mungkin sini lagi, berarti sekarang 4, 7, 8, 9. Tapi baris ini nggak mungkin 3. Maka ini harus 3 dan mengambil posisi yang kedua. Di mana angka 4 dalam box ini dia hanya bisa di sini. Ini bukan 4 lagi sekarang. Ini adalah 7, 8, 9. Tapi petak ini nggak mungkin 7, 8. Ini merupakan 9 yang menyelesaikan 7, 8 kita. 7 mat ke atas buat menjadi 9, 7, 4 di barisnya. Kita butuh 4, 7, 2 di dalam seluruh petak ini. 7-nya bisa kita tempatkan. Menyelesaikan 7, 4, 4, 2. Baris ini masih butuh 1 dan juga 8 ya. 1, 8 seperti ini. Oke. Baris ini ada 3, 9, 2. Ini nggak mungkin 2, 3 dalam kolomnya. 9 buat menjadi 5. Yang mengambil posisi yang kelima. Ini adalah 2, 3 pair. 5 nggak mungkin sini lagi sekarang. Coba kita lihat dalam baris ini ya. Baris ini kita butuh 7, 8, 9. Di mana angka 7 hanya bisa di sini. Di mana angka 8 sekarang hanya bisa di sini. Yang menyelesaikan barisnya 8, 9. 9, 2, 2, 3. Dan yang terakhir 3, 4, 8. Dan ini adalah 9. Nice, puzzle beetle selesai. Jadi sudah terkonfirmasi ya untuk peraturan
kumbang ini dia harus memiliki selisihnya totalnya banyak kumbang dalam puzzle-nya. Total banyak kumbang dalam puzzle ini ada 5, maka selisih untuk dua petak tersebut, dua angka tersebut harus 5. Oke, kita akan next berarti ke puzzle selanjutnya. Karena ini nggak ada angka yang harus kita transfer, kita akan next ke puzzle orange mungkin ya. Caravan. Oh ya, puzzle ini ya yang saya ingat sih. Di dalam puzzle ini itu ini harusnya merupakan peraturan Regen Samlines gak sih? Yang kita sudah pelajari juga di puzzle sebelumnya ya. Dan ini adalah peraturan TIFA, termometer, di mana angka harus meningkat dari batang hingga mencapai ujung tifanya. Cuman yang saya kurang kurang yakin ya, karena di dalam visual ini sedikit berbeda gitu dengan visual Regen Samlines pada puzzle-nya sebelumnya. Tapi mungkin kita asumsikan aja lah ya, ini adalah peraturan Regen Samlines. Karena nggak ada peraturan yang lain sih, nggak ada visual di dalam puzzle lainnya yang saya ingat dengan visual puzzle seperti ini. Jadi ya kita mungkin asumsikan aja bahwa ini adalah Regen Samlines dari puzzle yang sebelumnya kita sudah pelajari. Dan kita berarti di dalam puzzle ini akan mempelajari peraturan unta ini akan menjadi seperti apa ya. Oke. Ini adalah termometer, dia harus meningkat dari batang hingga mencapai ujung. Jadi ini adalah 5 petak. Ini adalah Sudoku 6 kali 6, maka ini minimal 1, minimal 2, minimal 3, minimal 4, minimal 5, dan ini maksimal 6, berarti maksimal 5, maksimal 4, maksimal 3, maksimal 2. Jadi petak tersebut hanya bisa 1, 2, 2, 3, dan seterusnya. 3, 4, maka ini harus lebih besar dari angka 3, yaitu 4, 5, 6. Ini harus lebih besar dari angka 2, yaitu 3, 4, 5, 6. Oke. Ini berarti kalau Regen Samlines, petak ini akan menjumlahkan 3 petak ini dan menjumlahkan petak ini. Regen Samlines itu jumlah masing-masing segmen sebelum dia keluar dari boxnya itu harus sama. Petak ini menjadi sebuah segmen, kemudian dia keluar dari boxnya sehingga seluruh petak ini menjadi sebuah segmen yang baru, dan ini keluar lagi dalam boxnya sehingga menjadi sebuah segmen. Dan nantinya masing-masing segmen itu akan memiliki jumlah total yang sama. Berarti angka di sini harus 6 semaksimal mungkin yang menjumlahkan seminimal mungkin 1, 2, 3, dan juga harus 6. Berarti ini tadi harus bukan 1, tapi 1, 2, 3 membuat ini menjadi 4. Dan 4 dia harus meningkat ke 5, ke 6. Berarti untuk lanjutannya termometernya 5, 6 membuatnya bukan 5, 6 lagi. Dan bukan 4 juga ya, ini harus 3. Dan supaya bisa meningkat dia harus 1, 2, 3. Nice, bukan 2 lagi. Ini harus lebih besar dari angka 4, tapi nggak mungkin 5, maka harus 6. Oke, kita coba dilihat aja untuk kalinya juga di sini. Dan ini nantinya dua petak ini akan berjumlah sama dengan dua petak ini. Berarti dalam box ini kita masih butuh 6 dan 5 yang bisa kita selesaikan di sini. Baris ini butuh 1 dan 2. Baris ini butuh 4, 5. 6, 1. Oke, kita coba lihat untuk Regen Samlines ini kali ya. Kolom ini masih butuh 2 dan 4 ya, yang belum muncul. Oh, berarti ini nggak mungkin 4 lah ya. Kalau ini adalah 4 tambah 6, dua petak ini juga harus berjumlah 10. Tapi nggak ada cara lain untuk berjumlah 10 selain dengan 4 dan 6 pada Sudoku 6 kali 6. 4 tambahnya sudah kita gunakan, maka dua petak ini nggak mungkin 4, 6. Ini nggak mungkin 4, 6. Dia harus 2, 6. Dan cara lain untuk mendapatkan jumlah 8 berarti nggak mungkin 2, 6, maka hanya bisa 3, 5. Berarti 5 di sini membuat menjadi 3, 5. 3 menyelesaikan 1, 3. Baris ini masih butuh 1, 4. Berarti kolom ini adalah angka 4. Kolom ini butuh 1 dan 3 yang bisa kita selesaikan. 1, 3 di sini. 1 membuat menjadi 4. 1 di sini. Boxnya masih butuh angka 2. Kolom ini kita masih butuh 4, 2 yang bisa kita selesaikan. 1, 5 juga bisa selesai dalam kolom ini. 1 menyelesaikan 1, 2 kita. Baris sini butuh 2 dan 3 yang bisa selesai. 3, 4. Oh, ini bisa selesai semua ya. 4, 5, dan 5, 6. Oke. Jadi ternyata kita bisa selesaikan semua ya tanpa mempelajari peraturan untanya di sini. Tapi kira-kira peraturan unta itu berarti akan menjadi apa ya? Ini untanya saling terhubung semua ya. Jadi kayak saya mikir untuk peraturannya apakah sebuah peraturan garis kah? Saya lumayan suka dengan visual dari puzzle ini dan peraturannya di kayaknya.
Iya, dia ditelegrafkan dengan sangat luar biasa banget kalau menurut saya oleh juggler di sini ya. Kayaknya ini adalah peraturan same difference lines ya sih? Langkahnya sama kan ya di sepanjang dia perjalanan untanya berarti di sini. Kalau kita lihat ini adalah perjalanan unta di tiga petak ini kan ya. Dan angkanya itu akan selalu meningkat memiliki sisi yang sama intinya. 2 dan 3 adalah angka dengan sisi 1, 3 dan 4 adalah langkahnya satu atau memiliki sisi satu. 2, 4, 6 adalah angka dengan sisinya sama, 2 ke 4 sisinya 2, 4, 6 adalah sisi 2. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dua angkanya yang bersebelahan di sepanjang perjalanan untanya akan selalu memiliki sisi 1, dan 2, 5, 2 itu juga sama, 25 sisinya 3, 52 sisinya 3. Dan di sini juga telah diberikan ya informasi bahwa masih mungkin untuk adanya angka berulang di dalam same difference lines. Berbeda dengan peraturan sequence lines ya. Kalau di sequence lines itu nggak boleh ada angka yang berulang, tapi kalau di same difference lines itu dia masih mungkin untuk adanya angka yang berulang. Tapi yang penting dua angka yang bersebelahan di sepanjang perjalanan unta, dia harus memiliki sisi yang sama. Oke, kita sudah mempelajari puzzle peraturan untanya di sini, luar biasa banget. Dan sekarang kita akan mencoba untuk, oh tadi kita harus transfer dulu ya, untuk angkanya itu adalah angka 6, kita harus transfer ke dalam petak ini. Dan sekarang kita akan masuk ke puzzle yang sebenarnya saya agak takut sih untuk bermain puzzle ini ya, karena ya sangat sangat unik banget untuk grid dalam puzzle-nya. Tapi ya kita akan coba untuk menyelesaikan puzzle yang hitam dulu. Seingat saya soalnya puzzle ini lebih sedikit bisa tergambar lah untuk gimana cara menyelesaikan puzzle-nya. Oke, kita punya exum. Dan menariknya itu di sini ini adalah Sudoku yang berbeda ya mekaniknya. Sedikit berbeda tapi masih mirip-mirip juga. Jadi kita punya grid Sudoku 9 kali 9 di dalam seluruh petak ini. Dan itu berada di dalam grid Sudoku 4 kali 4. Masing-masing petak ini akan berisi angka 1 sampai 4. Nah, kita punya petak yang harus kita transfer ke dalam petak grid 4 kali 4-nya berarti ya. Jadi nanti petak ini dia akan kita transfer ke dalam petak untuk grid 4 kali 4-nya. Dia saling terhubungnya seperti itu. Petak ini harus kita transfer ke dalam grid 4 kali 4-nya dan seterusnya. Jadi kita harus menyelesaikan kedua puzzle ini secara bersamaan ya, menariknya untuk menyelesaikan puzzle-nya. Oke. Jadi berarti dari segi 4 kali 4, maka yang harus ada di dalam dua petak ini adalah 3 dan 4, karena nggak mungkin 1, 2 lagi. Dan kita juga kayaknya harus tempatkan di petak tengah-tengah sini ya, untuk dari grid 4 kali 4-nya. Oke. Tapi ini adalah 1, 2, berarti seluruh petak ini akan selalu dipilih dari 1, 2, 3, 4. Karena harus ditransfer ke grid 4 kali 4. 2 nggak mungkin di kolom ini lagi, tapi ini nggak mungkin 4. Ini nggak mungkin 1 lagi sekarang. 1, 2, 3, 4. Oh, kita juga punya peraturan kumbang ya. Tadi dia harus memiliki selisihnya 3, berarti karena di dalam puzzle-nya ada 3 kumbang. Jadi 6 hanya bisa terhubung dengan 3 atau 9. 9 hanya bisa terhubung dengan angka 6. Lalu dua petak ini untuk memiliki selisih 3, dia antara 1, 4, 2, 5 masih oke. Oh, cuman 5 nggak bakal ada di dua petak ini ya, oleh Sudoku. Di dalam, kita fokusnya ke area 4 kali 4-nya dulu. Sorry, area 9 kali 9 dulu. 5 nggak mungkin ada di dua petak ini lagi. Nggak mungkin 25. Nggak mungkin 36 masih oke tapi ya. Ya kayak 14 atau 36. 36, tapi 47, 58, dan 69 nggak mungkin karena sudah ada 8, 9 dalam boxnya. Oke. Tapi menariknya berarti di dalam 3 petak ini itu dipilih dari 2, 3, 4 ya. Maka di dalam kolomnya nggak boleh ada 2, 3, 4 lagi karena sudah diambil kuotanya pada 3 petak ini. Jadi ini bukan angka 3 atau 4. Jadi ini adalah 1 atau 6 ya. Kalau 1 terhubung dengan angka 3. Kalau 6, enggak, 1 terhubung dengan angka 4, sorry. 1 untuk memiliki selisih 3, dia terhubung dengan angka 4. Tadi saya salah nggak sih? 1, 4, 2, 5, 3, 6 ya. Iya, 4, 7, 5, 8, dan
69 nggak mungkin. 14 atau 63 berarti. Oke. Mungkin kita coba fokus untuk angka tingginya dulu kali ya. Karena angka tinggi di sini lumayan terbatas. 9 sekarang dalam box ini dia nggak mungkin suruh petak ini oleh Sudoku, maka harus di bawah. 9 dalam box ini ada di 2 tempat. 9 di 3 tempat ya dalam box ini. 9 di 2 tempat dalam box ini. 6. 6 bisa kita tempatkan dalam box ini oleh Sudoku. 6 bisa kita tempatkan. Harusnya 6 terakhir bisa kita tempatkan juga nggak sih? 6 bakal ada 2 petak ini. Oh enggak ya. 6 tersisa di 3 pattern. Di dalam box ini ada 2 tempat. Dalam box ini ada 2 tempat. Kita masih belum tahu. 7 sekarang. 7 dalam box ini bisa kita tempatkan oleh Sudoku. 7 dalam box ini oleh Sudoku. 7 dalam box ini ada 2 tempat. 7 dalam box ini ada 2 tempat. Sehingga nggak ada yang satu tempat aja ya. Karena di dalam kolomnya nggak mungkin di sini lagi. Maka 7 harus di sini. Dan 7 nggak mungkin di sini lagi. Maka hanya bisa di seluruh kotak ini. Kita sudah menyelesaikan semua angka 7-nya. 8 mungkin sekarang. 8 dalam box ini bisa kita tempatkan. Box ini berarti 8 akan ada di sini oleh Sudoku. 8 yang terakhir akan ada di sini. Oke, dan itu mengambil beberapa angka ya. 8 di sini mengambil posisi angka 9. 8 di sini mengambil posisi angka 6 yang mengambil posisi angka 9 juga. Nice. Jadi 6 yang bisa terhubung dengan 6 membuat menjadi 1 oleh Sudoku sehingga terhubung dengan angka 4. Dan ini nggak mungkin 4 lagi oleh Sudoku dalam boxnya. Ini membuat menjadi 6 dalam box ini. Jadi 6 sudah kita tempatkan semua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8 mungkin sekarang. 8 tadi sudah ditempatkan semua ya. 8 sudah oke. 9. Ini yang mungkin 9 lagi sehingga menjadi 3. Dan 9 harus kita tempatkan di sini berarti untuk yang terakhir. Untuk angka 5 yang belum. 5 harus di sini. Sudoku. 5 harus di sini. Dan 5 harus di sini berarti oleh Sudoku. Oke. 5 sudah oke. Jadi tinggal angka rendah aja yang belum ya di sini. 1, 2, 3, 4. Dalam box ini mungkin dimana angka 2 berada, dia hanya bisa di sini. Dan kolomnya berarti masih butuh 1 dan 4 ya yang belum muncul. 1, 4 nggak mungkin di 2 petak ini, maka ini adalah 2, 3. 1, 4 harus ada di 2 petak ini. Saya takut sih dengan melihat, saya nyalakan untuk, kalau misalkan sudah menempatkan semua angkanya itu bakal di abu-abukan di sini ya. Coba kita cek ya, benar nggak? Ya ini masih benar sih. Jadi mungkin untuk fungsi tersebut nggak berfungsi untuk puzzle ini ya. Tadi saya takut kalau misalkan ada error tadi saya ngerjain puzzle, tapi ini masih benar. 3 sekarang dalam box ini dia hanya bisa di sini. Sisa 1, 2, 4 dalam boxnya. Berarti angka di sini ada angka 4 ya dalam 2 petak ini dalam boxnya, sehingga ini bukan 4 lagi, ini harus 1 atau 2. 3 ini adalah 1, 2, 3, 4. Tapi nggak mungkin 3 dalam box ini ya. Oh, berarti 3 bisa ditempatkan dalam kolom ini. Dia hanya bisa di sini yang menyelesaikan 2. 2 nggak mungkin sini lagi sekarang. 2 nggak mungkin sini. Box ini masih butuh 2 dan 3 yang belum muncul. Oke. Baris ini butuh 1, 2, 4. Ada 2 di sini ya, mati ke samping. Nggak 2, 4, mati ke samping. Membuat menjadi 1. Ini menjadi 3. Ini bukan 3 lagi sekarang. 2, 3, 4. Sehingga masih belum bisa kita selesaikan situ ya. Kolom ini kita masih butuh 1, 2 untuk angka rendah yang belum muncul. 1, 2 pair membuat ini menjadi 3, 4 di dalam boxnya. 3 membuat menjadi 4, 3. Barisnya masih belum ada angka 1. 3 membuat menjadi 4 juga. Ini bukan 4 lagi sekarang. Lalu di mana lagi? Kolom ini kita masih butuh 2 dan juga 3 ya yang belum muncul. 2, 3. Sehingga iya ini 4 yang membuat menjadi 1, 3. 1, 4, 3, 1. 1, 4 selesai. 1 ini nggak mungkin 1 lagi sekarang. 1 nggak mungkin sini, maka 1 bisa ditempatkan dalam boxnya. Yang membuat menjadi 2, 1. Menyelesaikan ini adalah 1 dalam barisnya. 1, 4, 2 selesai. 2, 4. 2 di sini, 4 di sini. Kemudian yang terakhir adalah 3, 2, dan 2, 3. Ya, kita sudah menyelesaikan untuk Sudoku 9 kali 9-nya, dan sekarang kita akan melihat grid 4 kali 4-nya. 1, 2, 3, 4, 1, maka ini adalah 2 dalam barisnya. Di 2 petak ini kita butuh 3 dan 4, tapi kolomnya
2, 4, 1, maka ini adalah 3, ini adalah 4, kolom ini butuh 1, 3, tapi baris ini yang kehilangan adalah angka 3, baris ini kehilangan angka 1. Dan kita sudah menyelesaikan puzzle Exum. Ya, sangat menarik banget ya untuk mekanik dari Exum ini ada petak-petak yang lebih kecil. Mari kita lanjutkan. Kita harus transfer angka 1 berarti ya di sini untuk lanjutannya ke puzzle sebelumnya. Ini berarti akan berisi angka 1. Dan kayaknya di puzzle monumen ini dia memiliki peraturan yang sama ya dengan mekanik tadi di puzzle-nya Exum. Cuman di sini sedikit lebih kompleks ya, karena kita juga benar-benar harus memastikan bahwa nantinya untuk angka spesial pada petak ini itu adalah angka yang berbeda dari angka spesial pada petak ini karena di dalam grid 6x6 Sudoku 6x6 ini dalam barisnya nggak boleh ada angka yang berulang. Jadi ya kita kayaknya harus sangat berhati-hati banget dalam mengerjakan puzzle-nya. Tapi kita akan coba untuk lihat yang versi zoom-nya berarti ya di sini. Berarti sekarang kita coba untuk dilihat di Sudoku ini dulu kali ya. Ini masih sama tetap ya, di mana grid ini adalah Sudoku yang dipotong, tetap tidak boleh ada angka yang berulang dari baris, kolom, dan juga box Sudoku. Dan menggunakan angka 1 sampai 9 berarti ya, semua gridnya menggunakan angka 1 sampai 9. 3 berarti sekarang kita bisa tempatkan dalam box ini, dia hanya bisa di sini. 7 bisa kita tempatkan dalam box ini karena ini berisi 9 angka yang berbeda. Dan kita juga akan selalu membuat seluruh petak ini dipilih dari 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita coba bersama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petak ini nggak mungkin 1 dalam boxnya. Ini nggak mungkin 1, 3, 4 dalam box ini. Nggak mungkin 6 juga. Kolomnya berarti butuh 2, 5, 8 ya. 8 nggak mungkin sini, maka 8 di boxnya harus di sini. Ini adalah 2 dan 5. Oh ini juga sama ya, dia selalu dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak mungkin 1, 3, 4 di dalam boxnya. 2, 5, 6, nggak mungkin 6 juga ya. Jadi ini adalah 2 dan 5. Dan tadi di puzzle-nya monumen ya. Coba kita kembali dulu ke puzzle monumen. Ya, karena dua petak ini dia adalah berarti 25 pair kan ya. Nantinya di grid dua petak ini berarti dia nggak boleh angka yang transfer adalah 2 dan 5. Ya, jadi kita bisa mengeliminasi bahwa dua petak ini nantinya bukan angka 2 dan 5. Oke. Dan bukan angka 6 juga di dalam boxnya dan bukan angka 1 juga dalam boxnya. Maka ini adalah 3 dan 4 ya yang harus kita transfer ke dalam puzzle monumen. Kita harus transfer dua petak ini adalah 3 dan 4 berarti karena itu adalah 3 dan 4. Jadi benar-benar harus memastikan banget ya bahwa angka tersebut harus berbeda. Ini juga bahkan 2 dan 5 dia mengeliminasi petak ini dari 25 angka yang ditransfer. Jadi kita kembali lagi. Ini bukan 2 dan 5 sekarang. Oh, tapi dari kolomnya juga sih ya. Dari kolomnya itu nggak mungkin 2 dan 5. Jadi nggak mungkin 25 di sini. Dia harus 3, 4, 6. Ini nggak mungkin 25 di kolomnya. Dan nggak mungkin 3, 6 dalam boxnya. Maka harus 1 atau 4 di situ. Ini nggak mungkin 2, 5, 4, 6. Mau lihat ke seluruh kotak tersebut angkanya. Ini nggak mungkin 4 dalam boxnya. Nggak mungkin 6 dalam barisnya. Ini nggak mungkin 2, 3, 4. Ini nggak mungkin 4, 5. Dan ini nggak mungkin 1, 2, 4. Oke. Ini nggak mungkin 2 atau 5. Ya, coba kita cari tahu angka apa yang bisa kita tempatkan dalam box ini mungkin ya. 9 kita bisa tempatkan dalam box ini. Ini berisi 9 angka, maka pasti bakal ada angka 9. 9 harus di sini. 2, 6. 2 lah. Nggak 2 ya. 2 pasti bakal ada di dua petak ini selalu dalam boxnya. 7 pasti bakal selalu ada di dua petak ini. Scanningnya sangat aneh banget sih, sangat berbeda banget dari puzzle-puzzle yang kita mainkan sebelumnya ya. Kayak petak ini nggak bakal pernah bisa kita ketahui nggak sih sebenarnya untuk angka tersebut? Angka di sini bisa angka apa? Dia nggak mungkin 1, nggak mungkin di barisnya 25, 34 sudah di dalam boxnya.
6 atau 7 ya. Kayaknya dia masih mungkin untuk bisa kita tahu ya. Kalau misalkan kolom ini ada angka 7 nantinya akan membuat petak ini akan menjadi angka 6. Jadi mungkin nanti di situ masih bisa kita deduksikan. 9 tapi oleh sudoku dalam box ini kita bisa tempatkan. Baris ini kita masih butuh di mana angka 1 dalam barisnya. Dia bisa di sini. Tersisa angka 7 dan 5 yang bisa kita selesaikan. 7, 5. 1 berarti dalam box ini yang bisa di sini. Yang lihat ke samping buat menjadi 3. Ini bukan 1, 3 lagi. 2 atau 5 pada petak ini. Kita butuh 2 dan 4 dalam 2 petak ini. 3 nggak mungkin sini lagi. Ini harus 4 atau 6. Ada lagi nggak sih? 8 ya. 8 sekarang di dalam box ini hanya bisa di sini. 7 membuat box ini bisa di sini. Dan eliminasi ini menjadi angka 6. Ini adalah 1 dan 4 yang bisa kita selesaikan. 41 membuat ini menjadi 2. 24 dan ini 25 harus kita cari tahu dulu dalam puzzle monumen ya. Untuk petak tersebut akan berisi angka apa. Jadi kita coba transfer dulu ya. Ini adalah 25, 25, 46, 25. 25, 25, 34. Ini adalah 25. Dan ini adalah 46 ya. 1 dan 3 ya. 1 dan 3 kita harus transfer ke dalam puzzle monumen di sini. Ini berisi angka 1, ini berisi angka 3. Oke. Lalu dari sini kita masih butuh 16 ya. 16 bisa kita selesaikan. Ini tiga angka di sini harus berbeda semua. Tapi di barisnya juga beda semua sih ya. Petak ini tapi dia harus beda dengan petak ini. 1, 3, 2, 5 di dalam box ini kita harus transfer ke seluruh petak ini oleh sudoku. 1, 3, 2, 5. Maka untuk dalam petak ini yang angkanya itu hanya bisa 1, 2, 3, 5. Dan juga 1. Oh, 1 menariknya harus di sini ya. Karena kalau kita lihat angka yang spesial di tengah-tengah sini di dalam gridnya dia nggak mungkin berisi angka 1. 1 nggak boleh sini di grid 6 kali 6. Jadi 1 hanya bisa di sini. Wow. Jadi angka yang harus kita transfer itu adalah angka 1 ya di monumen zoom-nya. Ini adalah angka 1. Jadi ini bukan 1 lagi sekarang. Ini bukan 1. Dan ini adalah 56. Ini adalah 356 ya. Coba kita transfer dulu. Ini adalah 56. Ini adalah 356 berarti. Oke. 3 dalam box ini kita bisa tempatkan. Kolomnya butuh 2, 4, 5. Oh, ada 6 sini ya. 6 membuat menjadi 4. Dan ini adalah 1. Jadi kita tahu ini adalah 4. Yang harus kita transfer nanti. Ini nggak mungkin 6 lagi ya. Di dalam boxnya ini nggak mungkin 6. Maka harus 5. Ya kenapa saya nulisnya 5 atau 6 situ ya. 1, 2, 3, 4, 6 nggak mungkin ya. Ini hanya bisa 5. Ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. 3 atau 6 pada petak ini. Coba kita lihat box ini. Di mana angka 2 berada. Dia bisa satu tempat. Berarti tersisa 3, 4, 6. Kita bisa tahu nggak yang mana? 3, 4, 6. Seluruh petak ini adalah 3, 4, 6. Ini nggak mungkin 3 lagi. Ini nggak mungkin 4 lagi. Dan ini nggak mungkin 6 lagi. Dari sini ada 9 angka. Maka angka 3, 4, 7 belum muncul. 3, 4, 7. Ya kayaknya ini harus diselesaikan dengan kita mentransfer ya. Ini nggak mungkin 4 lagi. Ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. Kita harus transfer dulu untuk menyelesaikan puzzle-nya. Ini 3, 4, 6. Ini adalah 3, 6. 3, 4, 6 di sini. Tapi ini hanya bisa 3 berarti ya. Ini adalah 3 kita. Dan di sini berarti adalah 3. Dan ini harus 3, 6. Kita lihat apakah dia masih mungkin atau enggak. Dia nggak mungkin 5 lagi. Cuman kayaknya masih belum tahu ya 3 atau 6. Jadi kita coba lihat yang nggak bisa tahu sih. Karena 3 dan 4 ini selesai. Dan ini yang mungkin 3 lagi sehingga menjadi angka 6. Jadi kita harus membuat ini menjadi angka 6. Jadi ya, kalau misalkan agak bolak-balik soalnya agak sedikit tricky untuk mempresentasikan puzzle ini gitu. Tapi ya ini sangat menarik banget mekaniknya. 6 membuat menjadi 3. Ini menjadi 4, 6 selesai. 4 membuat menjadi 7. Dan ini adalah 3. Dan kita sudah menyelesaikan grid yang ini ya. Tinggal grid ini tapi tadi sudah bisa kita tahu yang mana ya. Kalau nggak salah ini adalah 4, 3. Coba kita double check. Yap, ini adalah 4, 3. Dan nanti kita coba transfer ke grid ini kalau sudah menyelesaikan sudokunya. Cuman harusnya ini tinggal fokus saja untuk
Misalkan sudah 6 kali 6 ini dulu ya. 1 sekarang dalam box ini, dia hanya bisa di sini. Ini nggak mungkin 5 lagi, sehingga menjadi 2. Berarti 2 dalam box ini harus di sini. Menyelesaikan 5, 4 dalam kolomnya. 4, 6 dalam baris ini bisa selesai. Baris ini butuh 2, 3. 3, 2 selesai. 2, 5 selesai. 5, 6 selesai. 2, 3, 4. 3-nya bisa ditempatkan. 4 bisa ditempatkan. 2-nya harus di sini. 2, 5, 6 dalam box ini. Dan yang terakhir adalah 4, 5, 6. Cuma kita transfer dulu ya. Untuk ini adalah 4, 2, 5, 1, 3, 2. 4, 2, 5, 1, 3, 2. Dan ini harus 5 oleh saudaraku. Dan ya, ini pasalnya selesai. Kita kembali lagi. Dan ini adalah angka 6. Mekanik yang agak tricky di sini ya. Kita harus benar-benar mikirin keseluruhan puzzle-nya itu secara bersamaan, tapi luar biasa banget idenya membuat puzzle yang saling terhubung dengan cara yang sangat berbeda banget. Luar biasa banget. Dan kita akan menyelesaikan puzzle terakhir berarti ya dari desert dengan mentransfer angka 2 di sini ke puzzle-nya desert. Dan kita akan menggunakan semua mekanik yang telah kita pelajari untuk menyelesaikan puzzle ini. Oke. Berarti intinya sebenarnya dalam petak yang petak ini dan petak ini, itu nggak mungkin angka 6, 7, 8 aja ya. Kayak misalkan petak ini nggak mungkin 6, 7, 8, dan ini nggak mungkin 2, 4, 8, dan ini nggak mungkin 2, 3, 5. Cuman ini kita harus mikirinnya itu secara bersamaan ya untuk petak tersebut. Sayangnya di dalam ini nggak ada versi zoomnya ya untuk melihat ke dalam angka tersebut. Seenggaknya kita tahu 2 dan 4 sih ya kayaknya dalam box ini. Dia nggak mungkin ada 2 petak ini lagi, maka dia harus ada di sini dan di sini 2, 4 pair. Tapi 2 nggak mungkin kita transfer, merupakan angka yang ditransfer, makanya harus menjadi 4 ya. Same difference ini dia nggak mungkin merupakan angka dengan sisi 3 ya, karena ini merupakan 4 angka yang berbeda, dan ini 4 angka yang berbeda. Jadi dia nggak mungkin merupakan sisi 3 atau lebih. Kalau sisinya 3, dia hanya bisa 1, 4, 7, kemudian ke 10, itu kan nggak bakal pernah bisa. 2, 5, 8, ke 11 nggak bakal pernah ada. Karena ini adalah 4 angka yang berbeda. 3, 6, 9 juga, 3, 6, 9 lanjutannya adalah 12, terlalu banyak. Dia nggak bakal pernah bisa memiliki sisi 3. Sisinya antara 1 atau sisinya adalah 2. Sisinya 2 itu dia akan selalu memiliki ganjil dan genap yang sama. Kalau sisinya 2, antara dia semuanya ganjil atau semuanya genap. Antara dia 1, 3, 5, 7 dari satu arah ke arah lainnya, atau 3, 5, 7, 9 semuanya ganjil dari satu arah ke arah lainnya, 2, 4, 6, 8 yang terakhir kemungkinannya. Tapi di dalam baris ini nggak mungkin 2, 4, 6, 8 karena sudah ada 2, 6. 2 petak ini nggak mungkin semuanya genap, karena genap sudah ada 2, 4, 6 dalam 3 petak ini. Jadi hanya bisa 8 genapnya di sini. Jadi kalau misalkan sisinya 2, dia harus merupakan ganjil. Sama juga di sini. Tapi masih mungkin masalahnya untuk sisinya 1. Kalau sisinya 1 di sini nggak mungkin sih, karena dengan tanpa adanya angka 2, tanpa adanya angka 6, gimana cara kita bisa membuat 4 angka itu saling memiliki sisi 1? 3, 4, 5, kita masih butuh angka 2 atau 6 di salah satu ujungnya. 7, 8, 9, kita butuh 6. Jadi nggak bakal pernah bisa ini merupakan angka dengan sisi 1, karena dia akan selalu meningkat 1 atau menurun 1 dari satu arah ke arah lainnya. Seperti logika Renban di sini ya. Ini adalah kumpulan angka yang berurutan tapi berurut. Namanya adanya 26 nggak bakal pernah bisa. Jadi kita hanya bisa menggunakan sisi 2 berarti sini ya. Ini merupakan semuanya adalah ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Dan angka di tengah-tengah sini bukan merupakan angka 1 dan 9, karena dengan adanya 1 di sini, 2 petak ini harus dua-duanya adalah 3 dan terjadi perulangan, juga dengan 9, membuat double 7, sama juga untuk petak ini. Kalau ini adalah 4, tengah-tengah sini, di atasnya adalah 2 ya. Berarti di bawah sini adalah 3 dan juga 2, 3, 4, 5, 1 dan 6 di dua petak ini. Maka dalam barisnya 1, 2, gimana angka 3 dalam baris ini ya? 3 hanya bisa di sini.
Maka ini bukan 3 lagi sekarang. 3-nya bisa di sini dan ini akan menjadi 142, 16 dan ini adalah 9 berarti ya. Ini harus 9. Jadi ini nggak mungkin 1, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4 karena sudah ada dalam barisnya, 5 sudah ada dalam barisnya, 9 sudah ada dalam barisnya. Makanya harus 6, 7, 8. Nah, membantu sih 6, 7, 8 untuk petak tersebut. 1, 5. Nah, 1, 6 sini, 1, 6, 3 di sini. Jadi ini nggak mungkin 1, 3, 4, 5 dalam grid ini, nggak mungkin 2 di dalam grid yang besarnya, nggak mungkin 6 di grid besarnya, nggak mungkin 7, 9 di dalam grid kecilnya, dalam boxnya. Jadi ini bisa 8 nggak sih ini? 1, 3, 4, 5 sudah di dalam barisnya, nggak mungkin 2 dalam grid yang besar, jadi ini harus 6, 7, 8, 9, tapi nggak mungkin 6. 7, 9 sudah ada dalam boxnya, maka ya ini harus 8 nantinya. Berarti kita tahu ini adalah 38. Ini bisa angka apapun, nggak ada masalah di situ. Dan ya, kita tinggal cari tahu aja nanti untuk petak ini akan berisi angka apa. Angka di sini setengahnya dia bukan merupakan angka 287 ya. 287 atau 4 karena sudah ada 4 dalam kolomnya. Jadi angka di sini dia bukan angka itu. Dia harus 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 3, 5, 6, 9. Dan ini adalah angka 4. Ini bukan 8 lagi. Dari informasi ini bisa diselesaikan puzzle-nya ya. Nah, ini semuanya adalah genap ya sekarang. 2, 4, 6, 8. Maka ini semua adalah ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Dan menariknya berarti kalau misalkan ini sama-sama ganjil, tadi selisihnya antara 1 atau selisihnya 2 ya. Tapi kalau selisihnya 1, dia nggak mungkin dua-duanya adalah ganjil. Kalau sama-sama ganjil, dia antara selisihnya 2, 4, 6, 8. Selisihnya bakal selalu genap. Jadi ini merupakan selisihnya 2. Kita tahu seluruh petak ini akan saling memiliki selisih 2. Sama juga di logikanya di bawah sini, ini adalah 1, 3, 5, 7, 9, semuanya ganjil. Dan ini bukan angka 19 di dalam tengah-tengahnya. Jadi 19 dalam box ini, dia harus ada di dua petak ini. Dan ini adalah angka 6 berarti karena 19, 3, 5, 7 sudah digunakan. 3, 5, 7 ya. 1, kita nggak mungkin ini adalah 19 ya. Karena kalau ini 1, dia akan meningkat 3, 5, 7. Atau kalau ini 9, dia akan menurun 7, 5, 3. Jadi ini pasti akan selalu 3, 5, 7. Kalau ini 1, ini adalah 7. Kalau ini 9, ini adalah 3. Sama juga di sini. Jadi ini akan selalu 3 dan 7 bahkan ya. Karena dia akan diakhiri dengan 7 atau 3. Dan ini adalah 5 kita berarti dalam box ya. 3, 7 sudah ada. Jadi ya ini harus nggak mungkin. Ya ini akan selalu 5 juga ya. 1, 3, 5, 7 atau 9, 7, 5. Ini akan selalu 5 kita. Ya, ini adalah 3, 7 kita. Ini gimana cara nyelesainnya nanti untuk 3 dan 7-nya? Nah, dari atas ya kayaknya. Untuk menyelesaikannya. Dari box ini masih butuh 19 di dua petak ini. Dan ini selisihnya 8 ya. Berarti ini juga harus selisihnya 8. Kalau kita lihat ini angkanya masih ke sini. Ini adalah 8. Berarti kalau ini 1 ini harus 9. Kalau ini 9 harus 1. Lalu baris ini sudah ada semua angka ganjil. Maka ini harus semuanya genap. Tapi ini nggak mungkin 248 untuk angka yang ditransfernya. Jadi harus 6. Ini harus 268 untuk angka genap. Kalau kita tahu sama-sama genap atau sama-sama ganjil, lumayan membantu sih di situ. 2, 3, 5, 6, 7 ya. Maka kita butuh angka apa di sini? 1 belum muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pilihannya hanya bisa 1, 4, 8, 9. Dan ini bukan angka 8 lagi. Untuk angka yang ditransfer. Dan 4 pasti bakal ada di sini dan 8 pasti bakal ada di sini ya.
Kalau misalkan ini adalah sama-sama genap, ini harus 2. Ini nggak ada masalah ya kalau sama-sama genap. Ini gimana cara nyelesainnya? Kumbang di sini itu memberikan informasi nggak sih? Kayaknya enggak ya. 2, 4, 6, 8. Kalau ini genap nih harus 2. Kalau misalkan ganjil, kalau genap, ya dia nggak mungkin 2 lah ya. Iya nggak mungkin 2 sih. Kalau misalkan ini genap, dia harus 2. Tapi kalau 2, ini harus 6 atau 8. Jadi antara selisihnya 4, 2, 6, kemudian harus meningkat ke 10. Minimal ya 2, 6, 10. Atau 2-nya berulang. Dan itu nggak bisa. Atau 28, 2 lagi berulang, atau 28, 14, dan itu nggak bakal pernah bisa. Jadi ya karena ini nggak mungkin 468 juga dan nggak mungkin 2 tadi, ini harus merupakan angka ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Kita tahu berarti ganjil genap, sisinya akan selalu ganjil. Kalau sama-sama genap di sini, sisinya akan selalu genap. Karena kita tahu sisinya akan selalu ganjil karena ada satu ganjil atau genap. Jadi ini pasti akan selalu ganjil yaitu dengan menggunakan 1 dan 9, 1 atau 9. Ada 19 pair dalam baris ini, maka ini bukan 19 lagi, itu menyelesaikan 48 yang membuat 468 menjadi 2 dalam boxnya. Wow. Kalau dia 92, ini harus meningkat lagi ke 9 ya untuk memiliki selisih 7. Jadi ya nggak mungkin, dia hanya bisa 1, jadi meningkat 1 selalu ya, selisihnya 1. 1, 2, 2, 3, berarti karena nggak mungkin 1 dalam boxnya. 3 masih mungkin tapi untuk terhubung ke 2 atau 4, tapi nggak mungkin 2 dalam kolomnya, dia harus 4 di sini. 1 membuat ini menjadi 1, 9. 1 oleh Sudoku menyelesaikan 9, 1. Tadi selisih ini dia adalah 1, 9, berarti ini nggak mungkin 9 lagi. Ini gimana cara nyelesainnya? Oh, tapi ini kita tahu ya sekarang. Dia harus 1, ke 3, ke 5, ke 7. Ini harus 3, 5, 7, 9. Oke. Ini nggak mungkin 3 atau 5. Ini harus 1 atau 6. Hah? Gimana cara nyelesainnya? Ini? Oh, ini hanya bisa 1 ya? Oh, wow. Penggunaannya, petunjuknya sangat luar biasa banget sih kalau misalnya oleh juggler di sini. Ini hanya bisa 1 karena dia nggak mungkin 2, 3, 5 untuk angka yang ditransfer, dan nggak mungkin 6, 7, 8, 9, dan nggak mungkin 4. Jadi hanya bisa 1. Dan 1 membuat di dalam boxnya ini adalah angka 6 berarti. Dan puzzle selesai. Kita sudah menyelesaikan area terakhir, area desa. Di video ini berarti kita sudah mengkonfirmasi ya bahwa peraturan Beatles itu adalah selisih dari total banyaknya kumbang di dalam puzzle-nya, dan juga mempelajari bahwa untuk unta di sini dia akan selalu memiliki langkah yang sama di sepanjang perjalanan untanya atau peraturan same difference lines, dan juga ada mekanik di mana kita harus bermain puzzle-nya itu secara bersamaan di sini ya. Jadi melihat grid yang besarnya dari peraturan Sudoku nggak boleh berulang di setiap baris kolom dan juga boxnya. Dan di grid yang kecilnya pun juga dari peraturan Sudoku kita harus lihat dan saling mentransfer untuk kedua angka tersebut. Mekaniknya kalau menurut saya sangat kreatif banget sih dan inovatif banget ya. Cuman kalau bermain di Sudoku Pad ini agak sedikit sulit ya kalau menurut saya untuk memvisualisasikan peraturannya. Mungkin peraturan ini bakal lebih seru kalau dimainin di software khusus sih. Mungkin bisa request sih ke Chameleon ya. Siapa tahu menurut dia lebih menarik untuk dimainkan di softwarenya dia dan mungkin mau untuk diimplementasikan ke softwarenya. Soalnya saya kepikiran mekaniknya Infinity Grid sih ya. Mirip-mirip dengan mekanik dalam puzzle ini. Ada puzzle dalam puzzle dalam puzzle dan itu diimplementasikan di software Chameleon. Tapi ya puzzle-puzzle di area desert ini sangat seru banget.
Dan di video besok kita akan bermain puzzle terakhir dari Tree of Life ini. Puzzle yang sangat seru banget. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.